Nah guys, kalau sebelumnya kita tuh sudah mengunjungi Padepokan Asmorobangun yang ada di Pakisaji. Terus sekarang nih kita juga mengunjungi grup topeng Mangundarmo. Ini punyanya Ki Soleh yang ada di daerah Tumpang. Jadi nanti kita juga mengulik nih grup topeng yang ada di Mangundarmo ini nanti seperti apa sejarahnya dan seperti apa detailnya. Let's go! Grup topeng satu ini berada di daerah Tulus Ayu, Kecamatan Tumpang, Mangundarmo. Nama yang sangat autentik dan selaras dengan bangunan di sini yang sangat indah. Perlengkapan karawitan di sini pun masih terjaga dengan sangat baik karena masih rutin digunakan untuk latihan ataupun pementasan. Beruntung sekali kita bisa bertemu dan berbincang langsung dengan Ki Soleh selaku pemangku Padepokan Mangundarmo, salah satu tokoh yang berjasa untuk penyebaran topeng Malangan daerah Malang Utara saat ini. Salam budaya, salam perkenalan dengan Padepokan Seni Mangundarmo. Ini adalah generasi ketiga. Yang pertama, Padepokan Mangir, itu padepokannya Buyut Sainten tahun 1890 pada zaman Bupati RAA Surya Adiningrat. Jadi zamannya Mbah Reni. Lalu kemudian diteruskan oleh kakek saya bernama Rusman Bejo di depan padepokan ini. Itu Padepokan Tulus Ayu karena kepala desanya di Tulus Ayu. Sekarang berpindah ke Tulus Besar. Ini tahun 1911 sampai 1928. Nah, ketika 1928 ini adalah tulisan buku di dalam Javanse Volksvertoningen menerangkan adanya topeng Malang ini sudah populer, yaitu di Pucang Songo, distrik Kabupaten Tumpang, binaan dari Padepokan Tulus Ayu. Kemudian yang terkenal itu Pucang Songo sama Senggreng, berarti dua pusat perkembangan tahun 1908 itu adalah Malang Timur dan Malang Selatan. Malang Timur di Tumpang ini, Malang Selatan di Senggreng. Akhirnya saya keluar dari desa ini 20 tahun belajar topeng ke Mbah Warno Bantul, Mbah Gondo Tukas Klaten, Teh Dinar Munsar di Kerawang, Purwakarta, itu topeng Banjet. Lalu belajar di Bali di ayahnya Pak Kodi Nyoman Cokot. Baru tahun 1989 setelah saya keliling 20 tahun itu pulang untuk mengembangkan topeng ini. Jadi praktisnya pertanyaan bahwa kapan saya mulai mengangkat topeng kembali itu tahun 1989. Nah, karena untuk mengangkat topeng ini kita untuk memperhatikan juga kesenian-kesenian tradisional di Malang yang ada. Lalu ada hari Minggu pagi jam 8-9 itu pembelajaran tentang tari topeng itu. Lalu kemudian ada kelas karawitan untuk bersama-sama, dan kami membiasakan bahwa tari itu harus diiringi live. Lalu ada unit pedalangan, ada unit Surawati Sinden, kemudian ada unit mengukir topeng, membuat wayang kulit. Tapi wayang kulitnya sekarang drop setelah bom Bali, bahwa satu kotak wayang kulit kita ada di Los Angeles tahun 2003, ketika wayang itu akhirnya diangkat menjadi kebudayaan dunia. Nah, demikian pula setelah kami berdiri, lalu peristiwa ketopengan yang berlakon Panji itu menggelitik dari masyarakat Indonesia, terutama gara-gara datangnya
seorang arkeolog yang namanya Lydia Kevin itu meneliti tentang manusia bertekes seperti di belakang nanti, supaya diambil bahwa Panji itu pakai tekes ini. Nah, irah-irahan itu lalu menginspirasi untuk di dunia tari. Asal mula adanya seni pertunjukan topeng dimulai dulu abad 8 Prabu Gajayana untuk mengadakan art center worship, jadi persembahan terhadap arwah. Butuh dengan seorang pataweh atau syaman atau dukun atau dalang atau tetua yang melakukan suluk. Nah, suluk itu ulon suara di dalam puja sastra doa. Ulonnya nadanya ji, 6 dan 5. Ini sekaligus bahwa menerangkan Malang punya peradaban cikal bakal gamelan. Prasastinya ada di Gacuk, bentuknya seperti pentil susu ibu. Jadi abad 8 diiringi namanya gongso, dan itu disebut oleh Sri Aji Joyoboyo kemudian abad 9 gamelan dari swarga. Nah, swargane wong Malang di endi? Di Swarga Bandang. Swarga Bandang itu di mana? Di Gunung Semeru. Buktinya apa? Pada tahun 50 ke bawah itu di Candi Kidal, di Kutukan Desa Kidal, orang-orang Kidal tidak perlu lagi sewa gamelan setiap ada pertunjukan. Begitu disuguh di pundennya, gamelannya sudah ada di situ dan nanti ya dikembalikan di situ. Dan itu sudah gamelan lengkap. Tapi yang di abad 8 dengan seorang pimpinan juru katakanlah puja sastra gitu ya. Lalu dengan media topengnya ini dari kayu cendana itu. Lalu diiringi oleh gongso, hanya 3 nada Ji itu mewakili pustaka kepala ini, karena pusat dari Pancaindra. 6 itu adalah kekuatan manusia. Mo ini pranojo, di dalam tubuh kita itu ada sesuatu, hati, jantung, dimak, dan perasaan. Bahkan dibuktikan megalitikum dari batu berbentuknya pentil seribu lebih besar, namanya Watu Gong, yang sekarang diletakkan di Ketawang Gede. Ada suatu ajaran moral bahwa pentingnya seorang ibu untuk membesarkan anak-anaknya, memberikan suatu budi pekerti, menuntun supaya laku utama dan sebagainya. Perkembangan setelah dari sini, lalu untuk menghormat kepada Sang Kumbayoni, guru spiritual Sang Raja Dewa Simba maupun Gajayana, dibuatkanlah candi tari yang namanya badut. Jadi badut itu dalam bahasa kamusnya Purwodarminto dan Woyowasito menyebutkan bahwa itu adalah tari. Jadi wong Malang ini memang turun penari, turun penopeng, ya, turun pembuat gamelan komplit. Jadi kalau dikatakan bahwa Malang jadi mata air sumber kehidupan kebudayaan di Nusantara, iya. Mulai abad 10 jelas bahwa adanya seni pertunjukan yang pertama itu adalah topeng, yang namanya rakat, juruning mangrakat. Jadi tukang menari rakat. Lama-lama kemudian pada zaman Majapahit ini dikenal jadi raket. Di Banten juga disebut raket. Kalau melihat sejarah mulai dari art center worship, adanya seni pertunjukan didukung oleh prasasti Pabanyolan yang isinya itu adalah sinopsis cerita Panji tapi cekak. Nah, yang kemarin diangkat oleh Dwi Cahyono, saya yang menggarap di sini, kita ikut festival Panji di Jakarta.
Abad 8 itu lek arepe ana wong kepaten, orang yang meninggal dunia, yang hidup ini memakai topeng dengan perantaran patawah mendatangkan arwah, bisa manjing. Nah cirinya apa? Menari-nari. Lama-lama menjadi tari ritual, lalu diadakan setiap hari-hari tertentu di Candi Badut sana. Lalu pada zaman abad 12, Kerajaan Singosari itu ada dua agama Hindu dan Buddha. Untuk mempersatukan Hindu dan Buddha, Raja Wisnuwardana atau Ronggowuni atau Panji Seminingrat ini membuat tontonan kinaryo tuntunan yang namanya Wayang Wang double W. Nah di sanalah prasastinya yang disebut prasasti Atapukan, mengadakan tontonan wayang topeng, tapi lakonnya adalah lakon induk agama, masih Ramayana Mahabharata. Lah putranya Prabu Kertanegara mau gawe ceritane wong India, akhirnya menyusunlah kidung dalam metrum semacam sajak tembang atau sekarang yang lazim disebut mocopat. Muncullah di sana kidung Panji, diawali di akhir dari Kerajaan Singosari Prabu Kertanegara. Ketika 1277 mengadakan ekspansi Pamalayu dan Pabali, sehingga Panji ini tadi tersebar di semenanjung Melayu sampai ke Bali. Gulung Tikar gantinya Wijaya, lalu menurunkan Brawijaya, muncullah Prabu Hayam Wuruk, seorang yang kreator, seorang penari, seorang dalang, dan seorang pelawak. Apabila mendalang sangat mumpuni, dalang yang cerita rayu, dalang sing ngabehi sing mumpuni. Ya ahli ngidung, ahli ndagel, ahli menari, ahli sastra. Apabila menjadi wayang wanita, lamun menjadi penarawita disebut pager antimun, elok rupawan, lemah gemulai, dan orang sangat tertarik. Karena ini ditengarai bahwa Raja Hayam Wuruk itu mempunyai gerak-gerik kaya wanita, wong lanang tapi kaya wedok. Karena patihnya Gajah Mada untuk Angkatan Darat, yang Angkatan Laut Empu Nala dibantu dengan Aditya Warman, sehingga Majapahit kuat menggunakan ekspansi meluas Nusantara sampai ke Malaysia, Vietnam, Kamboja, Madagaskar, Thailand, Burma, Laos, Khmer. Jadi seluruh Asia Tenggara ada cerita Panji. Nah sedangkan di Majapahit bentuk penyebutan topeng itu disebut raket. Diteruskan di Banten juga raket. Kalau di Sunda namanya sori tekes. Kalau di Bali namanya pata pelan dari tapel. Di Malang namanya topeng. Itulah sebenarnya. Lalu pada tanggal 17 bulannya September tahunnya 2017, setelah kita pagelaran Festival Panji Nasional di Kediri, diputuskanlah dengan bekas menteri namanya Pak Wardiman, Henry Nur Cahyo, Dwi Cahyono, lalu Semar Suwito, dan banyak lagi termasuk saya, lalu mengajukan ke UNESCO
pertamanya alot karena dukungan naskah Panjinya kurang. Akhirnya kita minta bantuan ke Kamboja dan ke Thailand. Thailand tidak mau. Waduh, bingung, masih kurang. Akhirnya ketemu sama salah satu praktisi bekas pegawai di Thailand sana, didatangi oleh Menteri Wardiman tadi yang sudah pensiun. Ternyata bisa menggandeng dengan Thailand. Justru di Thailand itu ada museum Panji. Panji di sana disebut Kinu, Sekartaji disebut Bosaba. Jadi ciri-ciri tentang Panji itu direkam di Museum Thailand. Dan ini suatu kebanggaan bagi wong Malang bahwa semenjak Panji diangkat, peristiwa apapun tidak pernah lewat, pasti Malang oleh kebahagiaan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada rekan-rekan di Malang, pencinta kebudayaan Malangan atau Arema itu sendiri, marilah kita untuk ikut nguri-nguri kesenian yang sudah mendapatkan warisan tak benda dari negara, antara lain Beskalan Putri Malang, wayang kulit Malangan, topeng Malang, dan keris. Siapa tahu lama-lama Bandeng ini bisa diangkat dari warisan tak benda. Untuk menjadi warisan tak benda itu koreografinya harus jelas. Kalau masih begini, ya nggak mungkin. Karena sama dengan dansa, sama dengan pesta hura-hura, nggak pakai latihan bisa ikut semuanya. Nah, untuk menjadi sesuatu karya seni harus diatur, balik nonang zaman lawas. Tarian topeng itu bukan penari diiringi gending, tapi gending ditarikan. Jadi cengkal kendangannya wis ono. Ya karena ini memang mengalami sejarah panjang, dirawat di kerajaan, di keraton. Ya klasiknya Jawa Timur topeng iki. Kalau setingkat dewa itu klasifikasinya beda. Kayunya kayu pule. Kayu pule itu mulai dari akar, bapak, getahnya, daunnya, semuanya untuk obat-obatan. Lalu yang kedua adalah kayu mentaos. Tapi kayu mentaos di sini nggak ada. Ini daerah dingin. Adanya di Madura, di Bondowoso. Karena seratnya padat dan gembuk juga, ditata enak. Nah, untuk mengganti itu saya mencoba yang berbau obat, itu mauni. Dan kalau di sini memakai ritual, karena untuk pertunjukan harus ada kinangan. Nek enggak bingung, saya enggak nata bingung. Bahkan guru saya sendiri 3 bulan itu bingung. Terus wanti-wanti ke saya, jangan sekali-kali meninggalkan kinangan le. Di sini ada kinangan sama kembang telur, sama dupa, karena hubungannya al center worship tadi. Malang Timur, Malang Selatan, Malang Utara, Malang Barat, karo al memoriam Prabu Gajayana kan masih dekat. Apalagi di sini itu dekat Gunung Semeru. Segala satunya yang berkesenian itu gak lepas teko nyan. Nah, pengertian topeng itu bukan tari loh saja. Jadi wayang topeng Malang itu adalah cerita. Ya. Justru ini dikuatkan oleh sabdo Pandhita Ratunya Raja Pulo Tanah Jawa ketika ke Candi Jago.
pesen sama Bupati Malang supaya wayang topeng Malang ini dijogo, isik utuh, isik lengkap, kudu ono dalange. Karena unsur dari Pataweh tadi cerita khasnya dari prasasti abad 10 tadi. Bagaimana untuk penularan boleh saja diprotoli untuk pembelajaran supaya anak-anak itu bisa menari topeng. Tapi kalau anak-anak wis bisa gawe pertunjukan, dalang sudah saya siapkan. Ada 6 dalang anak-anak saya siapkan, dalang Malangan sama dalang wayang kulit Malang.